Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Alarda, dosen S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi atau PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK, Universitas Negeri Surabaya Unesa. Saya sebagai dosen mata kuliah Biomekanika Olahraga dengan kode mata kuliah 85201020025. Mata kuliah ini diselenggarakan di Prodi S1 PJKR Unesa pada semester keempat dengan status sebagai mata kuliah wajib untuk mahasiswa, bertujuan untuk membekali mahasiswa di Prodi S1 PJKR untuk memahami mekanisme gerak dan dapat mengembangkannya ke dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar dan keterampilan siswa. CPMK pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah mampu memahami dan menguasai analisis gerak dan fungsi tubuh manusia sebagai suatu sistem melalui penerapan pengetahuan anatomi dan kinesiologi yang didasari pada konsep mekanika serta aplikasinya dalam berbagai macam kegiatan aktivitas fisik dan olahraga di PJOK. Yang kedua, mampu menjelaskan berbagai persendian dan potensi cedera olahraga yang mungkin dialami siswa serta otot atau organ yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip biomekanika dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan gerak dasar dan keterampilan siswa. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah project based learning. Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Penilaian berupa project based learning adalah menilai hasil akhir dari mahasiswa, yaitu adalah membuat proyek analisis gerak yang dikaitkan dengan proses pembelajaran PJOK, bisa berupa materi yang diselenggarakan di sekolah maupun analisis gerak dasar dan range of motion atau keleluasan sendi gerak. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama pembelajaran biomekanika olahraga pada kelas internasional 2023I di Prodi S1 PJKR. Selamat menyaksikan. Pilihan pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas ataupun pembelajaran di mata kuliah kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan presensi sebentar ya. So we will do the attendance list call. Please raise your hand if your name is called. Hafiz, Jajeng, Aulia, Atta, Paskalis, Nizar, Sidan, Ria Mizard, Muhammad Haris, Seva, Rachel, Abdullah, Nur Muhammad, Ahmad Maulana, Langga Yoga, Langga, Diki, Bagas, Hadi. So good morning everyone. Good morning. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi lanjutan di biomekanika olahraga, yaitu adalah bagaimana cara pengukuran atau model pengukuran biomekanika itu ada apa saja. So, does anyone know how to measure in sport biomechanics? Raise your hand. Oh, very good. Okay, hands down, hands down. Jadi sudah tahu ya bagaimana cara pengukuran dan gambarannya. Hari ini kita akan coba perdalam, akan kita coba diskusikan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah kita kembali lagi ke meaning atau makna dari biomekanika olahraga sendiri. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita belajar terkait dengan sport biomechanics in general. Ada yang tahu apa arti atau makna sport biomekanika olahraga? Raise your hand. Oke, Seva. Sport biomekanik itu bagaimana kita mengetahui gerakan atau sudut-sudut force dan lain-lain seperti itu. Okay, excellent. Give a big applause.
Yeah, so exactly. So sport biomechanics actually we learn how the mechanism of our body movement. Jadi kita belajar bagaimana tubuh kita bergerak, berkembang dalam aktivitas olahraga khususnya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mempelajari atau cara menghitung atau cara menganalisisnya. Yang pertama adalah kita tahu dulu manfaat dari biomekanika olahraga. Ada dua. So the sport biomechanic only has two main function. The first one is we're going to learn how to measure the athlete performance and identify and we improve them. Jadi yang pertama adalah meningkatkan performa atlet. Caranya bagaimana? Identifikasi, diukur, lalu diberikan resep ya. Kalau dokter ada resep, maka kita di biomekanika olahraga memberikan rekomendasi. Bentuknya apa? Bisa latihan fisik, bisa latihan teknik, dan juga bisa ke taktiknya. Kemudian the second one, we aim to prevent the injury. Jadi kita mencegah terjadinya cedera, atau bisa juga recovery. Pada saat atlet cedera, kita akan berikan mereka waktu, treatment yang sesuai agar mereka bisa kembali ke peak performance-nya. As we learn in the first slide that there are two sport biomechanic model of analysis. Jadi ada dua model pengukuran dalam biomekanika olahraga. Yang pertama adalah apa? Kinematik. Yang kedua? Kinetik. Jadi hanya dibedakan dengan kata ma. Nah, the only difference is when you measure about sport biomechanic in kinematic, you don't use power, you don't calculate the strength, you don't calculate the force. But if you measure the kinetic, you do that. Jadi kalau di kinematika, kita hanya fokus pada sudut ya, kecepatan, waktu, gitu. Tapi kalau kita sudah masuk pada kinetik, kita memperhitungkan ada gaya, ada massa, ada power, dan seterusnya. So, are you ready to learn about that? I cannot hear you. Okay, that's good. Let's start. So the first one is about kinematic analysis. So if you see this screen, so what are the thoughts coming in your mind? Jadi kalau saudara lihat gambar ini, apa yang saudara bisa nilai, apa yang terfikirkan gitu? The postures. Please say more. The angle, sudut, power, kecepatan, velocity. Yes, that's right. So as we see here, there are three different types of measurement. Ada tiga hal yang dinilai, komponen yang dinilai. Yang pertama adalah postur. Postur itu ya mulai dari posisi badan kita, posisi cara memegang, namanya club ya, kalau bahasa awamnya stick golf, tapi bahasa Inggrisnya adalah golf club. Nah, yang kedua adalah measurement of the velocity, kecepatan. Dan yang ketiga adalah prediction of the result. Jadi kalau saudara mengukur secara kinematik gerakan seperti ini, kira-kira bisa tahu enggak jarak atau estimasi jangkauan hasil pukulannya? Bisa. Are you sure? Really? Okay. So the thing is, let me get the result on it. Okay, first one is about the velocity. Velocity is the constanta of so distance divided by time. Jarak dibagi dengan. Nah, the distance. So if you're coming here, the speed is about 33 meter per second. So what is this mean? Artinya apa? Kalau kecepatannya 33 meter per second. Kenapa? Per meternya dapat, per detiknya dapat 33 meter.
Betul. Jadi bola ini dalam 1 detik bisa lari 33 meter. Oke? Got it? Oke. Jadi di sini ada waktu, ada jarak. Yang ketiga yaitu adalah postur. Kira-kira postur ini apa yang diamati? Sudut? Sudut apa? Kalau saudara main golf ini ya, misalnya saudara main golf, gerakannya hanya ini aja. Nah, ada yang mention range of motion. Apa itu range of motion? Ya, ROM itu adalah keleluasaan sendi gerak. Jadi kalau saudara misalnya di golf, itu postur kuncinya adalah, saudara lihat lengan kirinya, itu tidak pernah ditekuk. Jadi kalau pada saat dia swing, dia harus lurus, kemudian impact lurus, baru dia ditekuk. Nah, range of motion ini akan menentukan sejauh mana saudara ini berhasil menaikkan ini ke atas. Silahkan dicoba. Put your hands together, samping kiri, sampai sejauh mana? Apakah bisa sampai sejauh 90? Exactly, good. So, ini rasakan tidak ditekuk ya. Jadi semakin saudara range of motion-nya bagus, maka lecutannya akan semakin mudah. So as a result, you cannot see and measure by your own eyes. Jadi hasil ini saudara tidak akan bisa lihat dengan mata langsung, kecuali saudara elit atlet ataupun pelatih. Harus membutuhkan media, yaitu adalah sport biomekanik. Nah, tujuannya apa? Ketika kita tahu, oh ternyata ROM saya kurang maksimal, maka apa yang harus dilakukan? Improving, memaksimalkan. Caranya bagaimana? Practice. Apa yang dipraktis? Yang dilatih apa? Sendi? Kelenturan? Mobilitas. Sendi, kelenturan, mobilitas. Nyambung. Kelenturannya caranya bagaimana? Nah, itu adalah ilmu dari kinesiologi. Jadi itu teman-teman, atau hal yang bisa kita lakukan di sport kinematik dalam biomekanika. Yang kedua adalah we aim to maximize the power. Jadi kita dengan sport biomekanik itu bisa mengidentifikasi gerakan yang memungkinkan tidak memaksimalkan, bisa memaksimalkan kapasitas kita. Contoh, ini olahraga apa? Weightlifting, atau bahasa Indonesianya angkat. Bedanya angkat besi dan angkat berat tahu? Kalau angkat besi itu barnya sampai ke atas. Kalau angkat berat bisa gini ya. Jadi tidak sampai full body. Nah, ini yang kedua adalah analisis kinematik dengan rubrik. Jadi ini adalah rubrik. Di sini ada kategori. Kemudian kita cek misalnya muscle tight, back flat, shoulder above the bar. Jadi pada saat gerakan awalan itu ada beberapa kriteria. Misalnya muscle tight. Saudara perhatikan posisi di bagian punggungnya. Muscle ototnya tidak gini kan? Sudah posisi steady, betul? Ya. Back flat, punggungnya lurus. Somehow it's not. Jadi di sini ada bending. Shoulder above the bar. Jadi shoulder apa shoulder? Above the bar. Ya. Jadi bukan bar yang ini, tapi bar yang bawah. Jadi dia tidak gini, tapi sudah gini ya posisinya. Kemudian feet hip wide apart. Jadi posisi kakinya tidak tertutup, tapi memang harus dibuka selebar bahu. Dan seterusnya. Nah, ini sama. Jika saudara menemukan ada yang tidak sesuai, maka bisa dikasih feedback. Namun sekali lagi, ini ada beberapa kriteria dan gerakan ini just in a few seconds. So, tidak ada 1-2 detik. So, it will be very difficult for you to adjust the time, analyze the position, and make sure everything works right. Jadi sangat sulit sekali dengan mata telanjang kita untuk melihat semuanya berjalan dengan cepat. Harus menggunakan pendekatan biomekanika olahraga. Alright. And anyone from archery? Ada yang olahraganya panahan?
No? Okay. So in archery, the movement are very simple. Jadi di archery itu gerakannya sangat sederhana ya, lepas gitu. Nah, hasilnya ini yang akurasinya butuh sangat tinggi. Dalam sport biomekanika, gerakan archery yang terlihat sama ya. Set, ambil lagi yang kedua. Set, yang ketiga. Set, secara kasat mata sama. But in the result, you will not see all the same. Meskipun kelihatannya sama, tapi hasilnya setelah diukur dengan biomekanika olahraga pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang mempengaruhi akurasi dari hasilnya. You got the point? Yes. Okay, good. And let's go next. Eliminate muscle imbalance. Jadi mengurangi atau meniadakan ya ketidakseimbangan otot. Apa maksudnya? What does that mean? If you see the bar here, do you feel any problem? Can you spot a problem? What is it? Okay, so do you see that? Masalahnya ada di mana? Sudut siku. So if you see here, hold on. If you see this bar, and then this is the person who are lifting it. And this is the hands. Jadi kalau saudara lihat posisi bar yang tidak sejajar, misalnya ini ada, you can see here, maybe only a few degrees. Maybe only less than, I say less than 10 degrees. The differences. Okay, but what's the effect? Ketika itu mungkin hanya 10 derajat coach tidak kelihatan. Jadi saudara ngangkat set. Nah, ini tidak kelihatan. Pada saat ini sangat cepat sekali. So you cannot even notice it, even you are the athlete. Jadi atletnya pun tidak sadar. Ketika dia ngangkat beban, set, narik, plek, ngangkatnya ini tidak sadar. Kira-kira apa dampaknya? Rawan cedera. Ada lagi? So which part is going to go first? Let's see. Which one is it will be going first, A or B? A. Are you sure? Really? Faith. Repeating question. So the bar is B is higher. Higher. This is lower. And it's about 10 degrees. The difference is. This is higher 10 degrees. This is lower 10 degrees. Kalau timbangan itu miring ini. Karena apa? Berat sebelah atau power kemampuan ototnya tidak seimbang. Tumpuannya ada di salah satu tangan. Resikonya adalah, remember the cross theory. So when you're pushing you got it? What's the problem? Apa yang otot yang paling cedera? Ya, mulai dari, jadi namanya kinetic chain ya. Dari satu rentetan nurut ke bawah, ini semuanya beresiko. Karena apa? Didorong dulu, dipaksa dulu. Okay, so you got the point, right? Okay, let's go back. Clear? Let's go back to the screen. Okay. Now I have an assignment for you. The assignment, you work in a group.
Three people. So I want you to look at the picture, and tell me what is the problem, what is the occasion on that screen. Ya, saudara sudah memegang kertasnya, sekarang coba dilihat. Kalau dilihat dari postur ini, kira-kira bagaimana cara memaksimalkannya? Kita hitung, ini mulai dari tumpuan kaki, posisi lutut, dan sampai di lower body saja. Kira-kira posisi kaki di sini apakah sudah ideal atau kurang miring? Saudara bisa gambar di situ, bisa tulis di situ, dipakai kertas, pakai bolpen, ditulis di kertasnya. Okay, I want you to see which one is better. Jadi mana yang lebih baik? If this is 45 or 60. Jadi mana yang lebih baik jika misalnya 45 atau 50? 60, coba ditulis di situ. Digambar kira-kira 45 sama 60 sudutnya besaran yang mana? Work as a team. You can work as a team. Do you know how to work? Just ditulis saja gak apa-apa. Okay, the first thing I want you to know is about the distance. If he run in 100 meters. Okay, let me see in bahasa ya. Jaraknya 100 meter. Jika jaraknya 100 meter dan waktunya mungkin 11 detik, kira-kira berapa kecepatannya? Hitung, di situ hitung. Ditulis kembali ke rumus. Ditulis ke rumus. Ditulis di rumus. Ya, you write it down there. Dibagi dua ya kertasnya ya. Jadi dibagi, ini yang satu pakai ini. Berapa hasilnya? 9,09 meter per second. Okay, so the first and second, I think you don't have the problem to get the number 4. Okay, now you can see here there is a posture. What is posture? Apa itu postur? Posisi. So this is the deal. I will run it here. Here's the deal, guys. Hold on. Let's come back here. So when you do take off in the first start, which one is best for the sprinter to do? Would it be
60 or 45? 45. Are you sure? Yes. How if I make it 30? Huh? Which one? 45. Are you sure? Yes. Well, when we do the gerak parabola ya, gerak parabola, okay, when we do the gerak parabola, you can see that 45% could be the farthest one. But in this case, is slightly different. Because the power you generate is not in front, but they have two different movement. Let me show you. Jadi ada dua tipe gerakan. Yang pertama adalah gaya ke atas, atau kita sebutnya GRF. Apa itu GRF? Ground Reaction Force. Cara ngukurnya bagaimana? Yang kelas biomekanika mungkin sudah pernah lihat ya, ada CMJ, hop, atau single leg jump. Ya, itu adalah ground reaction force, kemampuan daya kaki menolak ke atas. Oke. Namun ground reaction force ini harus dikonversi menjadi gaya ke depan. Semakin miring ke bawah, maka ground reaction force akan semakin kecil. Kenapa? Karena di sini ada gaya geseknya. Jadi kalau saudara menolak ke atas, misalnya di sini 2000 Newton, tapi pada saat saudara menolak ke depan, maka akan semakin kecil. Nah, ini bisa dibuktikan atau bisa diukur di mekanika gerak sport biomekanik. Okay, now let's come up to the question time. Raise your hand if you have any question. Angkat tangan jika ada pertanyaan. Angkat tangan, raise hand. Wow, so many raise hand. Okay, we're going to discuss about the topic. What is the most interesting for you? Yang paling menarik apa? Mungkin kalau dari saya ini Pak, apabila kita sudah mengetahui itu bagaimana supaya nantinya bisa hasilnya jauh lebih baik lagi, itu kita bisa tahu mana yang harus diimprove, itu bagaimana? Oke, good. Jadi setelah tahu maka apa yang harus ditingkatkan? From this group, any idea? Apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? You can speak in English. Do you think it's applicable in any sport, any specific? Yes? What do you think? Would it be possible to be applied in other sport? Yes? Yes. Okay, good. So I think this will be the conclusion of our study. So after this, you can continue working on your side, on your paper side, and after the class, we can submit and have some assignment about it. Jadi setelah selesai kita lanjutkan dalam penugasan kelas. Okay, so that's all of the lesson for the day. I hope you guys enjoy the class. And before we dismiss the class, let's pray to the God and hope Him give us blessing in our learning. Sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas ataupun pembelajaran di mata kuliah kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Thank you everyone and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.